Kita dari kelompok 1 Hukum Islam. Kali ini kita sedang wawancara dengan Pak Syamsuddin sebagai sekretaris Syamsuddin Ibrahim sebagai sekretaris wakaf dari Kota Batam. Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia Kota Batam. Nah, jadi hari ini kami mau mengajukan kurang lebih 3 pertanyaan, Pak. Ya, Yang berhubungan dengan tema kita yaitu hukum Islam terhadap obligasi syariah, khususnya terhadap suku wakaf. Nah, jadi pertanyaan pertama itu kira-kira bagaimana, Pak, prinsip-prinsip hukum Islam yang melandasi atau mendasari dari pelaksanaan suku wakaf itu sendiri? ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kalau kita bicara hukum Islam, kalau di Indonesia ini ada namanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini adalah satu-satunya lembaga Islam yang memiliki jurisprudensi atau wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan pendapat di bidang keagamaan Islam. Jadi pendapat dan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini diakui dan dijadikan rujukan oleh negara ketika negara akan mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan agama Islam. Yang berkaitan dengan wakaf investasi atau wakaf uang atau wakaf tunai, itu fatwa MUI tahun 2002 tentang wakaf uang. Nah, kalau kita bicara wakaf uang ini turunannya banyak, di sana berkaitan dengan investasi. Jadi wakaf uang itu setoran, pengelolaan atau investasi dan penyaluran manfaat hasil investasi. Jadi 3 yang diatur dalam ketentuan wakaf uang itu. Nah, karena berkaitan dengan investasi, maka wakaf uang ini termasuk salah satu objek yang menjadi hal yang ditetapkan sebagai SBN. Ya, dengan 2 kategori. Yang pertama SWR dan yang kedua SWT. SWR itu sukuk wakaf retail, SWT itu sukuk wakaf tabungan. Saya kira itu prinsipnya. Kemudian kalau kita baca fatwa MUI itu, MUI menyandarkan pendapatnya dari berbagai kompilasi hukum Islam. Jadi bukan MUI ngarang-ngarang sendiri bahwa investasi wakaf uang itu dibenarkan atau suku wakaf itu dibolehkan, tapi ada sandaran pendapatnya. Apa yang menjadi sandaran atau yang mendasari fatwa MUI itu? Pertama, pendapat Imam Az-Zuhri dari mazhab Maliki menyatakan bahwa dinar dan dirham itu boleh diinvestasikan. Dinar dan dirham itu adalah mata uang zaman dulu, emas dan perak. Itu diinvestasikan, dijadikan modal usaha, kemudian hasilnya disedekahkan. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Disampaikan juga oleh Imam Al-Mawardi, mazhab Syafi'i. Jadi 3 mazhab ini menjadi rujukan di dalam fatwa MUI itu. Nah, kemudian substansi wakaf itu sendiri, kalau kita merujuk kepada arahan Nabi kepada Khalifah Umar, ketika itu Umar mendatangi Rasulullah, beliau berkata kepada Nabi, saya memperoleh sebidang kebun kurma di Khaybar, tidak pernah saya punya harta yang lebih baik, lebih strategis, lebih profit daripada kebun ini. Kira-kira apa arahan yang harus saya lakukan? Maka Nabi mengatakan, in si'taha basta aslaha wa tasaddaqta biha. Tahan pokoknya, tahan tanah itu, kemudian sedekahkan hasilnya.
Nah, ketika kita kata Nabi habasta tahan, itu tidak berarti hanya ditahan terus didiamkan, maksudnya dikelola dan diproduktifkan. Karena kata watasodak tabiha, sedekahkan hasilnya berarti mesti menghasilkan. Jadi kalau wakaf itu tidak menghasilkan, dia bukan wakaf. Ya harus ada hasil yang Ah. dikatakan. Harus menghasilkan. Nah, kemudian ketika Umar menafsirkan atau memahami kata tahan pokoknya itu, Umar berkata kepada yang mengelola wakaf itu, karena dia tidak kelola sendiri, diserahkan kepada orang lain untuk mengelola. Dia berpesan, ini tanah annahu la yuba'u asluha, tidak boleh dijual, wala yubta'u, tidak boleh dikurangi, wala yurasu, tidak boleh diwariskan, wala yuhabu, tidak boleh dihibahkan. Kemudian hasilnya disalurkan kemana? Fil fuqara, disalurkan kepada fakir miskin, wafil kurba, kepada kaum kerabat, wafir rikob, kepada budak atau hamba saya. Intinya untuk membebaskan perbudakan. Artinya Islam sangat menentang perbudakan. Kemudian wafi sabilillah, dan untuk perjuangan di jalan Allah. Bukan yang dimaksud fisabilillah ini kan kadang-kadang orang mengartikan itu untuk berperang, bukan itu. Fisabilillah ini Anda belajar itu fisabilillah. Kita menuntut ilmu itu fisabilillah. Kita bangun sekolah, bangun jembatan, buang duri di jalan, bangun toilet umum, itu fisabilillah. Kemudian wabnis sabil, kemudian untuk membantu orang-orang yang kehabisan ongkos di perjalanan. Wadaib, dan untuk memberi makan para tamu. Jadi kalau nanti ada tamu dari luar daerah datang ke WIB, itu boleh dikasih makan dari dana wakaf. Jadi ini manfaat ekonomis wakaf itu diberikan kepada kelompok-kelompok itu kan. Jadi artinya wakaf itu menurut arahan Nabi harus mengandung dua prinsip. Prinsip mengekalkan dan prinsip manfaat. Kalau dia tidak dikekalkan bukan wakaf. Dan dikekalkan tapi tidak memberi manfaat juga bukan wakaf. Ya harus menghasilkan. Ya. Nah, karena ini investasi, maka dia harus memberi manfaat ekonomis jangka panjang. Jadi yang dimaksud manfaat ekonomis jangka panjang itu, meskipun kita sudah mati, tapi itu terus memberi manfaat. Kita kan hidup paling 60-70 tahun. Tetapi wakaf itu bisa ribuan tahun memberi manfaat. Kalau kita hari ini saya berwakaf Rp50.000 untuk bangun jalan. Sekalipun saya sudah mati, maka jalan ini akan dipakai oleh generasi saya sesudah sampai sepanjang masa. Dan karena orang menggunakan apa yang saya wakafkan itu, maka saya akan menerima reward dari Allah berupa pahala. Jadi meskipun saya sudah mati, saya ini ketika hidup kurang amal saya, dosa saya banyak. Tapi karena saya investasi wakaf, ya pahala datang terus. Kalau ada satu orang yang berjalan di jalan yang saya wakafkan, 10 pahalanya. Kalau 1.000 orang tiap hari, kali setahun berapa? Pahala saya makin banyak. Akhirnya pahala saya lebih banyak daripada dosa saya. Ini yang menyebabkan saya bisa masuk surga. Nah, itu prinsipnya. Kemudian yang kedua tentang Apa saja kira-kira manfaat dari suku wakaf itu untuk Ya, pengelolaan manfaat. wakaf sendiri atau juga perekonomian umat. kalau dia tidak memberi manfaat, berarti kan bukan wakaf. Jadi wakaf itu harus memberi manfaat. Manfaatnya tadi kita sudah jelaskan, diberikan kepada siapa saja. Nah, ini manfaat ekonomis. Ketika
kamu investasi ke perusahaan 1 juta rupiah, kemudian perusahaan itu terus berkembang, maka kamu akan mendapat bagi hasil tiap tahun. Kalau kamu mati nanti hasilnya jatuh kepada anak kamu dan terus kepada keluarga kamu. Tetapi wakaf ini hasilnya itu diberikan kepada umum, kepada Allah. Jadi 10% saja untuk kita, 90% kita berikan kepada untuk kepentingan umum, kesejahteraan masyarakat. Itulah yang menyebabkan pahalanya tidak berhenti mengalir. Umar berkata kepada yang mengelola wakaf itu, la junaha ala mawaliyaha ayyakula minha bil ma'ruf. Tidak mengapa kalau kamu ambil sebagian daripada hasil wakaf itu untuk jadi biaya operasional kamu. Nah, oleh para jurisprudensi Islam, kata sebagian dengan cara yang ma'ruf itu artinya tidak boleh lebih daripada 10%. Arti 90% kita berikan kepada untuk umum, 10% untuk operasional. Jadi inilah bisnis. Jadi ketika kita berbisnis dengan Allah, berinvestasi dengan Allah, maka 90% keuntungannya untuk umum, 10% untuk kita. Yang ketiga ini Pak, kira-kira bagaimana prosedur dari pelaksanaan suku wakaf itu yang sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum regional yang ada di Indonesia, Pak? Regulasi yang ada di Indonesia. Pertama, kalau kita mau menginvestasikan wakaf kita, khusus wakaf uang, kamu datang ke Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Di Batam ini ada yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga Keuangan Syariah itu antara lain Bank Muamalat, BSI, kemudian kalau BSI ini kan pecahan BTN Syariah, apalagi. Nah, itulah Lembaga Keuangan Syariah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kamu datang, setorkan wakafnya, kemudian wakaf itu kamu berikan kepada nazir untuk mengelola. Jadi yang mengelola wakaf namanya nazir. Ketika kamu menyerahkan wakaf uang itu, kamu namanya wakif. Wakif menyerahkan wakafnya kepada nazir untuk dikelola. Hasil pengelolaan itu diberikan kepada mauquf alaih, orang-orang yang berhak menerima manfaat wakaf. Itu yang kita sebutkan tadi itu. Itu prosedurnya. Jadi ketika kita sudah datang ke Lembaga Keuangan Syariah, kita serahkan wakaf. Kalau kita serahkan wakaf 1 juta, kita akan dapat namanya akta akrar wakaf. Kemudian akta ikrar wakaf ini akan kita tukarkan menjadi sertifikat wakaf uang. Sertifikat wakaf uang ini SBN. Berharga negara tadi, ya? Surat berharga. Minimal 1 juta. Nah, kemudian kita boleh wakaf untuk jangka waktu tertentu saja. Saya mau wakafkan uang saya 3 tahun saja. Minimal 3 tahun. Kalau 2 tahun tak boleh. Nah, kalau 3 tahun, wakaf kita minimal 10 juta. 3 tahun kemudian kita ambil balik. Nah, jadi oleh Lembaga Keuangan Syariah, nanti nazir yang kamu tunjuk akan mengelola duit 10 juta itu. Kemudian setelah 3 tahun, uang 10 juta dikembaliin. Tetapi manfaatnya, keuntungan daripada pengelolaan itu akan terus dikembangkan sampai kiamat. Tidak akan ada habis-habisnya. Jadi itu prosedur. Kalau gitu, dari 3 pertanyaan itu siapa yang mau kami Ya. tanyakan?
Jadi sekian dari wawancara kami. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih lagi kepada Pak Samsul. Samsudin sama Bapak Pak Tarmizi, perwakilan dari penegak hukum waktunya. Saya kami akhiri sampai di sini. Dari saya kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.